Konnichiwa, kembali lagi di Wagomo Japanese Class, masih bareng Manda. Hari ini Manda mau sharing lagi nih sama teman-teman semua. Kalian kemarin pada ngeliatin IG story aku nggak? Nah, di IG story itu aku cerita tentang salah satu teman aku ya, dimana dia ini tuh pengen banget kerja di Jepang nih teman-teman. Nah, dia tuh masuk salah satu tempat kursus yang katanya tuh bisa berangkatin ke Jepang. Tapi sampai berbulan-bulan, bahkan tahunan, teman aku ini tuh tetap nggak bisa berangkat ke Jepang loh. Padahal ya dia tuh udah habis uang banyak banget loh, puluhan juta bisa dibilang ya seperti itu. Dia tuh udah bener-bener ngejaminin banyak hal kayak misalkan sertifikat rumahnya, BPKB, sawah, kebun itu udah semua tuh udah habis gitu teman-teman. Dan dia tetap tidak berangkat ke Jepang. So sad banget kan teman-teman. Tapi ini tuh kasusnya sebelum COVID ya. Jadi dia nggak berangkat bukan karena COVID loh. Nah itulah ya teman-teman yang menjadi alasan juga kenapa aku dan tim Wagomo Japanese Class di sini tuh pengen bikin channel YouTube ini, karena kita tuh mau sharing juga sama kalian nih. Kalau kalian pengen ke Jepang, kalian pengen bisa bahasa Jepang, itu tuh kalian tuh nggak perlu kursus kursus secara khusus tuh nggak perlu. Jadi kalian bisa sambil bekerja, sambil melakukan aktivitas kalian bisa belajar secara otodidak bareng kita di sini. Seperti itu loh. Kan gampang ya. Jadi kalian masih bisa tetap kerja. Uang tetap ada, masih bisa mendapat pemasukan, tapi kalian juga bisa sambil belajar bahasa Jepang. Nah, di sini juga aku pengen ngerangkum buat teman-teman semua, kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang bikin orang tuh gagal pergi ke Jepang nih, sekalipun dia udah masuk tempat kursus yang katanya bisa berangkatin ke Jepang. Penasaran kan faktor apa saja? Yuk pantengin videonya sampai selesai ya. Oke, kita langsung mulai aja dari kesalahan yang pertama, yaitu masih nol besar tapi sudah memutuskan untuk ambil kursus sambil tinggal di asrama. Wow, kalau kalian ambil kursus sambil tinggal di asrama tapi sudah fix nih, bulan depan kalian akan berangkat ke Jepang, bakalan langsung kerja di perusahaan Jepang, it's okay kalau seperti itu, malah itu bagus kalau menurut aku. Tapi kebayang gak sih kalau kalian tuh harus tinggal di asrama, nginep di sana, berapa sih biaya yang harus kalian keluarkan? Mungkin 1 atau 2 bulan masih oke lah, masih bisa ditanggung. Tapi kalau berbulan-bulan atau bertahun-tahun, yakin nih uang keluarga kalian masih kuat buat menampung itu guys. Nah itu dia ya, jadi nginep dan makan di asrama tuh nggak gratis teman-teman, seperti itu. Pastinya perlu biaya, belum lagi biaya pendidikannya, bener gak? Jadi intinya yang berbahaya itu adalah kalau udah tinggal di asrama kan kalian juga nggak bisa sambil kerja, kalian udah harus fokus ikut di kursus itu saja, ambil pendidikan. Nah itu harus kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi sebelum kalian masuk asrama dan kalian belum dapat kepastian nih bakalan pergi ke Jepang atau enggak, mending kalian pikirin dulu guys. Jadi kalau misalkan udah fix, Mada bilang silakan berangkat atau silakan ambil kursus tersebut. Tapi kalau belum fix, nah kalian harus siapin uang yang sangat besar nih. Seperti teman aku yang aku ceritakan tadi, mungkin butuh berbulan-bulan atau bertahun-tahun baru kalian bisa berangkat. Itu pun kalau bener berangkat loh. Hayo, makanya pikirin lagi ya. Oke, masuk ke kesalahan yang kedua ya, ini yang paling sering terjadi teman-teman, yaitu salah masuk lembaga. Waduh, hati-hati nih dengan lembaga-lembaga di luar sana ya, yang katanya janji mau berangkatin kalian ke Jepang, padahal belum tentu juga nih teman-teman. Jadi dari awal kalian harus benar-benar cari tahu lembaga itu tuh sudah SO atau belum. SO itu tuh alias sending organization ya, jadi dia sudah punya izin untuk mengirim kalian ke Jepang atau belum. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, coba kalian minta kontak senpai atau senior yang sudah terlebih dahulu berangkat ke Jepang lewat lembaga tersebut. Nah kalau dikasih tuh kontaknya, kalian langsung tanya-tanya sama senpai tersebut, gimana sih prosesnya dari awal masuk lembaga tersebut sampai dengan diberangkatkan ke Jepang. Kalau memang ternyata prosesnya berjalan lancar, ceritanya diceritakan dengan baik, nah itu berarti memang lembaga tersebut SO dan terpercaya bisa memberangkatkan kalian ke Jepang guys. Tapi nih kalau ternyata kontaknya aja nggak dikasih atau kalian nggak diperbolehkan untuk berdiskusi langsung dengan senpai
senpai kalian itu, wah ini kalian harus hati-hati. Bisa jadi itu bukan lembaga pengirim, melainkan tempat kursus saja teman-teman. Nah selain itu ada lagi nih cara kedua ya untuk memastikan lembaga tersebut benar atau enggak. Kalian tuh tanyakan biaya yang dibutuhkan. Berapa sih biaya yang dibutuhkan dari awal masuk sampai dengan berangkat ke Jepang nanti. Pokoknya kalian tuh tanyain dan lihat jawaban mereka. Seberapa transparan mereka bisa menjelaskan atau mendetailkan biaya itu tuh untuk apa saja. Itu penting loh teman-teman ya. Dan kalau misalkan aku boleh kasih info untuk kalian, biasanya satu lembaga SO ini membutuhkan biaya sekitar 35 jutaan sampai dengan kalian bisa berangkat ke Jepang. Nah dicatat ya, harga standarnya tuh biasanya 35 jutaan. Biar melalui mungkin uang sendiri ataupun jalur kayak menghutang gitu ya. Pokoknya kurang lebih jumlahnya sama. So kalau kalian mendapatkan info atau tawaran sebuah lembaga tuh biayanya yang sangat murah, misalkan hanya kisaran 5 sampai 15 juta, dan katanya berjanji bisa berangkatin ke Jepang, oke, radar kalian tuh harus bunyi, harus ting dung ting dung ting dung, berarti ini tuh ada yang gak beres teman-teman. Bisa jadi ini cuma tempat kursus aja teman-teman, bukan lembaga yang bisa mengirimkan kalian untuk berangkat ke Jepang. Makanya hati-hati, jangan mudah tergiur dengan harga murah ya. Lebih baik kalian memilih lembaga yang sudah include semuanya di situ, sudah mendapatkan izin SO, pokoknya udah terpercaya dan udah ada juga beberapa contoh-contoh senior-senior atau senpai-senpai yang sudah diberangkatkan ke Jepang gitu teman-teman. Ingat-ingat ya. Nah kita masuk ke kesalahan yang ketiga atau kesalahan yang terakhir, yaitu kalian tuh cuman ikut-ikutan aja. Ayo, siapa di sini yang cepet kepanasan lihat temennya atau tetangganya sukses pulang dari Jepang bawa uang banyak. Nah itu kan berarti motivasi kalian tuh cuman kayak pengen kayak gitu doang gitu kan. Nah kalau saranku mending jangan diikutin ya, kalau cuman karena ikut-ikutan orang aja. Jujur deh, terus terang aja ya, kerja di Jepang itu susah teman-teman. Jepang itu negara yang keras, gak mudah juga kalian kerja di sana. Jadi kalau bukan karena passion, bukan karena keinginan sendiri, dan juga misalkan kalian tuh gak punya fisik yang kuat, terus biayanya kurang, wah udah deh kalau kataku mending jangan. Belum lagi kalian kan harus belajar bahasanya juga kan teman-teman. Oke, jadi menurut aku itu gak akan kuat, serius, kalau cuman karena ikut-ikutan. Satu-satunya yang bakalan bikin kalian terus kuat dan termotivasi adalah keinginan kalian sendiri, passion kalian sendiri untuk kerja di Jepang. Oke, apapun kalau kita udah niat, kita udah pengen, itu tuh pasti bisa teman-teman. Dan pastinya mimpi itu juga harus disertai dengan doa orang tua dan juga ada dukungan biaya juga pastinya dari orang tua, baru deh mimpi itu bisa terwujud. Oke, mungkin kalian juga sering dengar kata-kata motivasi. Kalau si A bisa, aku juga pasti bisa. Ayo, pasti kalian kenal banget kan dengan kata-kata itu. Tapi untuk kali ini aku nggak setuju sih dengan kata-kata motivasi ini teman-teman. Karena balik lagi ya, itu tuh semua tentang passion dan mimpi. Kalau misalkan kalian udah berpassion tentang Jepang, aku yakin itu pasti bakal berjalan dengan baik. Tapi mungkin untuk saat ini kalian belum tahu nih passion dan mimpi kalian tuh apa ya sebenarnya. Nah kalau kalian masih bingung tentang mimpi atau passion kalian apa, coba kalian jawab pertanyaan aku. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, 3-5 tahun ke depan kamu pengen jadi apa sih? Oke, coba jawab dalam hati. Kalau nggak mau jawab di komen juga nggak apa-apa, jawab dalam hati aja teman-teman. Pertanyaan yang kedua, 3-5 tahun lagi kamu pengen punya apa sih? Pengen punya apa aja sih? Oke, coba dipikirkan. Dan pertanyaan yang terakhir, 3-5 tahun lagi kamu pengen pernah pergi kemana aja sih? Oke, coba dicermati baik-baik jawabannya. Kalau misalkan ternyata nih dari jawaban kalian tuh nggak ada yang related dengan Jepang, oke, kalau gitu berarti kalian harus stop ikut-ikutan teman kalian. Karena balik lagi kesimpulan aku adalah kamu harus punya passion dan juga minat tentang kerja di Jepang, baru kamu bisa menjalankan impian tersebut gitu teman-teman. Dan mungkin buat kamu yang pengen berangkat ke Jepang tapi nggak mau terjebak dengan 3 kesalahan yang sudah aku sebutkan tadi, nih aku punya solusi buat kalian. Ada 2 solusi guys. Solusi yang pertama adalah kalian belajar secara otodidak sampai dengan kalian punya sertifikat JLPTN 4 atau JFT A2
atau yang setara dengan sertifikat tersebut. Well, teman-teman, daripada kalian masuk lembaga dari nol gitu ya, terus kalian menginap di asrama dan memakan waktu yang cukup lama, kalian nggak bisa melakukan aktivitas lain. Nah, lebih baik waktunya kalian manfaatkan untuk otodidak saja nih, karena kalau kalian otodidak, kalian bisa sambil melakukan aktivitas lain. Misalnya sambil kerja, sambil kuliah, atau bahkan sambil sekolah pun bisa, teman-teman, seperti itu ya. Karena kalau menurut aku, kalau otodidak itu kalian bisa ngatur waktu kalian sendiri, ya kan? Nah, tapi mungkin kalau belajarnya otodidak sendirian, kalian juga akan bingung nih, harus mulai belajar dari mana? Pastinya perlu mentor kan? Nah, oleh karena itu, aku menyarankan juga mungkin kalian bisa masuk ke lembaga atau mungkin tempat kursus bahasa Jepang yang online seperti itu ya, karena yang online itu bisa lebih efektif juga dari segi waktunya gitu ya. Dan kalau kalian merasa perlu mentor, perlu native yang bisa membimbing kalian, nah kalian bisa langsung join aja di grup WhatsApp Premium Wagomu Japanese Class bareng Manda dan tim di sini, teman-teman. Di sini juga kita dibimbingnya sama mentor seperti itu. Jadi kalian nggak ngestak, nggak belajar sendiri dengan bingung. Jadi menurut aku akan lebih efektif untuk melakukan kelas online seperti di sini. Nah, kalau kalian nanti sudah lulus N5, sudah bisa materi-materi N5, kalian langsung aja naik ke program akselerasi N4 selama 15 hari aja. Efektif banget, bisa sambil kerja, kuliah, ataupun sekolah. Nah, ketika kamu sudah punya skill N4, bahkan sudah punya sertifikat N4 nih teman-teman, wah itu sih lembaga manapun gak akan menolak kalian tuh. Langsung aja kalian bisa langsung daftar lembaga yang SO. Bahkan kalau kalian sudah punya skill N4 ini, kalian bisa memangkas waktu tinggal di asrama, ya kan? Wah, lebih singkat nih waktunya untuk berangkat ke Jepang, bener gak? Oke, jadi seperti itu teman-teman, karena biaya di asrama tuh nggak murah loh. Jadi belajarnya otodidak dulu aja ya. Nah, kita tiba di solusi kedua, yaitu kalian masuk ke SO atau Sending Organization setelah kalian lulus interview dan dapat kontrak kerja. Kak, kok solusi kedua ini terdengar klise ya? Masa sih? Enggak kok teman-teman. Menurut aku memang kebanyakan SO itu hanya menerima mereka-mereka yang sudah fix alias sudah lulus interview dan juga dapat kontrak kerja di Jepang gitu ya. Kalau memang SO ini nampung orang-orang yang belum fix atau bahkan nggak tahu nih bakal lulus atau enggak interviewnya, buat apa juga ya teman-teman, karena sekiranya itu bakal menu-menuhin si asramanya aja. Setuju nggak? So, gimana caranya? Caranya kamu tinggal cari lembaga SO yang hanya menerima mereka yang fix atau sudah pasti lulus interview dan sudah pasti diterima kerja di Jepang. Seperti itu caranya guys. Jadi kamu tinggal kirimin lamaran kamu ke SO tersebut, lembaga tersebut, dan minta dikasih kesempatan untuk interview langsung sama orang Jepangnya ketika nanti ada waktunya untuk tes kayak gitu teman-teman. Kalau kamu udah punya skill N4, pasti kamu dapet deh kesempatan itu. Orang biasanya nih lembaga SO aja ngambilin orang tuh dari lembaga non SO atau dari tempat kursus doang nih. Masa kamu yang udah punya skill N4, punya JLPT N4 dilewat? Gak mungkin dong, pasti kamu juga bakal dapat kesempatannya. So teman-teman, aku cuma sharing ini supaya nggak ada lagi nih di antara kalian yang menjaminkan harta bendanya untuk pergi ke Jepang. Jangan lagi ya teman-teman, jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Dan setelah ini pun aku kan udah share nih tentang problem dan solusinya. Nah, langkah berikutnya itu adalah tergantung dari keputusan kalian sendiri nih. Kalian jadi nggak nih, mau ambil nggak nih berangkat ke Jepangnya atau tidak. Nah guys, jadi ada nggak sih di antara kalian mungkin yang mengalami kasus yang sama, pernah ngabisin uang puluhan juta tapi nggak jadi berangkat ke Jepang? Boleh curhat di kolom komen, aku bakal baca curhatan kalian ya teman-teman. Dan kalau kalian pengen dibantu untuk bisa lulus N4, bisa dapat JLPT N4, boleh banget loh, langsung aja chat ke aku ya, di sini nomornya teman-teman. Oke deh, semoga ya aku share hari ini bermanfaat buat kalian, dan pastinya nanti kedepannya juga bakalan ada banyak hal lagi yang bakal kami share untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe sebagai bentuk support kalian untuk Wagomu Japanese Class guys. Kalau gitu, Manda pamit ya, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Mata ne minasang. Halo teman-teman, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class bersama Berisik. Sambil tinggal di asrama. Waduh, motornya berisik banget. Jadi intinya, apa lupa gue? Kalau ternyata nih kontaknya aja nggak dikasih, teman-teman,
Gitu loh teman-teman. Kalau kalian memang belum pengen meraon atau yang setara dengan, nah ketika kamu sudah, tuh loh kak, solusi kedua ini